warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavieri Mega Putri, NIM D02180775 dari kelas PKO 5B, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, FKIP UTP Surakarta. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sosiologi Olahraga dan materi yang bertemakan olahraga dan pendidikan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang olahraga dan pendidikan, saya akan menjelaskan tentang sosiologi olahraga terlebih dahulu. Sosiologi olahraga adalah suatu ilmu yang membahas permasalahan-permasalahan dalam olahraga secara khusus dipandang dari sudut sosiologi, yaitu hubungan antara olahraga dalam masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang olahraga dan pendidikan. Olahraga adalah aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Ada unsur bermain, rasa senang, dilakukan di waktu luang, kepuasan dalam proses. Jika tidak dilaksanakan, ada sanksi dan nilai positif. Sedangkan olahraga pendidikan ialah ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan olahraga dengan tujuan untuk pendidikan. Maka semua aktivitas gerak diarahkan untuk memenuhi tuntutan tujuan-tujuan pendidikan. Oleh karena itu, olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani. Komponen olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan memiliki dua komponen, yaitu bermain dan olahraga. Tetapi tidak mesti harus selalu ada keduanya, baik salah satu atau lengkap dalam takaran yang berimbang antara keduanya. Olahraga dan bermain dapat dilakukan semata-mata hanya untuk kesenangan, pendidikan, atau kombinasi antara keduanya. Kesenangan atau kegembiraan tidak terpisahkan dari pendidikan. Keduanya dapat dan harus disatukan. Tujuan olahraga pendidikan. Tujuan olahraga itu tergantung kepada jenis olahraga yang akan diikuti. Misalnya jenis olahraga pendidikan. Olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga sebenarnya sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan. Yang pertama, membantu dalam meningkatkan pemahaman, sportivitas, dan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, meningkatkan fungsi otak. Dan yang ketiga, menyiapkan atlet yang nantinya akan berliga dalam kejuaraan antar instansi pendidikan tinggi. Jalur pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan dengan jalur formal, non-formal, dan informal, serta didukung dengan perangkat yang ada di dalamnya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Olahraga pendidikan formal biasanya kita temukan di sekolah-sekolah dengan implikasinya. Diharapkan dalam jangka waktu pendek, paling tidak diarahkan para siswa memiliki kebugaran jasmani, kesenangan melakukan aktivitas fisik dan olahraga, dan terbentuklah manusia yang sehat secara jasmani. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan non-formal biasanya kita temukan di lembaga kursus, lembaga pelatihan, organisasi pecinta alam, dan lingkungan,
organisasi seni dan olahraga, dan organisasi lain yang sejenisnya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan olahraga. Pendidikan informal biasanya kita temukan di pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga adalah salah satu dasar yang akan membentuk watak, kebiasaan, dan perilaku anak di masa depannya nanti. Ciri-ciri olahraga pendidikan. 1. Diselenggarakan oleh lembaga pendidikan terutama sekolah. 2. Berikan kesempatan yang sama. 3. Tidak membedakan yang bisa dan belum bisa dalam pembelajarannya. Dan yang keempat, memberikan gerak sebebas-bebasnya agar yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh olahraga pendidikan. 1. Atletik. Atletik ada 3 macam, yaitu 1. Lari jarak pendek, 2. Lari jarak menengah dan jauh, 3. Teknik star. Yang kedua yaitu senam. Senam. Dasar gerakan senam merupakan proses pembelajaran pembentukan dasar gerak yang lebih bersifat umum, seperti berjalan, mengayun, berputar, melompat, atau meloncat, dan sebagainya. Dalam olahraga pendidikan dikenal dengan gerakan dasar atau fundamental movement yang dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, atau stability, dan manipulatif. Yang ketiga yaitu permainan bola kecil. Contoh permainan bola kecil. 1. Tenis meja. 2. Bulu tangkis. 3. Kasti. Dan yang keempat yaitu permainan bola besar. Contoh permainan bola besar. 1. Sepak bola. 2. Bola voli. 3. Permainan bola basket. Dan yang kelima yaitu renang. Renang merupakan salah satu gerakan yang dilakukan di dalam air yang dapat dilakukan oleh manusia dan hewan. Umumnya hewan berenang untuk beberapa tujuan seperti mencari mangsa, mendinginkan suhu tubuh, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan manusia menjadikan renang sebagai sarana olahraga, rekreasi, ataupun mencari ikan, mutiara, atau hewan air lainnya. Manusia dan hewan dapat berenang di sungai, danau, laut, dan kolam renang. Berenang dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai usia dan kalangan masyarakat. Dan yang keenam yaitu pencak silat. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencak silat termasuk ke dalam olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, salam olahraga, UTP juara.